Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-15 di mata kuliah Audit 1, kita akan membahas materi mengenai penyelesaian audit. Di sini kita akan membahas secara jelas dan mendetail bagaimana cakupan dari penyelesaian audit satu per satu. Silakan disimak di slide berikut. Kita akan membahas di pertemuan ini mengenai penyelesaian audit. Terdapat 3 cakupan dalam penyelesaian audit. Yang pertama, menyempurnakan pekerjaan lapangan. Yang kedua, melakukan evaluasi temuan audit. Yang ketiga, melakukan komunikasi tertulis dengan klien. Cakupan yang pertama yaitu menyempurnakan pekerjaan lapangan, yaitu dengan melakukan review peristiwa kemudian, melakukan review notulen rapat komisaris dan manajemen, melakukan review permasalahan hukum, klaim pihak ketiga dan asesmen akuntansi. Kemudian yang keempat, meminta surat representasi manajemen untuk mendukung bukti-bukti audit tertentu yang memerlukan validasi. Kemudian yang kelima, melakukan prosedur analitis. Cakupan yang kedua yaitu melakukan evaluasi temuan audit. Di sini melakukan pengukuran tingkat materialitas salah saji dan risiko audit. Kemudian melakukan review terhadap teknis penyajian laporan keuangan, merumuskan pendapat auditor dan menyusun draft laporan auditor. Yang keempat, melakukan review akhir serta penyempurnaan kertas kerja audit. Cakupan yang ketiga yaitu melakukan komunikasi tertulis dengan klien. Di sini ada 2, komunikasi tentang pengendalian internal, yaitu untuk melaporkan temuan kelemahan SPI serta pengaruhnya terhadap kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit untuk melaporkan berbagai hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan audit, serta berbagai usulan untuk mengatasinya. Dalam melakukan komunikasi tertulis dengan klien, di sini manajemen letter atau surat komunikasi dengan manajemen itu digunakan untuk melaporkan berbagai hal yang penting untuk diketahui oleh manajemen, atau yang disebut dengan reportable condition, yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi ke depan. Selanjutnya, apa itu peristiwa kemudian? Peristiwa kemudian di sini adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang berpengaruh material atau signifikan terhadap laporan keuangan. Di sini periode peristiwa kemudian yaitu masa antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan, di mana tanggal akhir pekerjaan lapangan adalah tanggal akhir pengumpulan dan pengujian bukti audit, sedangkan tanggung jawab utama auditor adalah pada peristiwa kemudian yang terjadi pada periode peristiwa kemudian. Di slide ini, kalian bisa lihat bagaimana bentuk peristiwa kemudian. Di sini kalian bisa lihat dari transaksi yang telah dilakukan dalam suatu perusahaan. Ada beberapa jenis peristiwa kemudian. Yang pertama, peristiwa yang berhubungan dengan ketepatan estimasi akuntansi dalam laporan keuangan. Di sini misalnya estimasi beban hadiah, estimasi beban garansi, estimasi denda tuntutan hukum, dan pelunasan kembali piutang yang telah dihapus. Peristiwa kemudian ini memerlukan usulan jurnal penyesuaian dan kemungkinan juga memerlukan pengungkapan atau penjelasan atas laporan keuangan. Di sini kalian bisa simak contoh dari jenis peristiwa kemudian. Di sini ada satu transaksi yang berkaitan dengan jenis peristiwa kemudian. Jenis yang kedua yaitu peristiwa kemudian yang berpengaruh signifikan terhadap masa depan perusahaan. Misalnya kebijakan pengembangan bisnis yang agresif, kebijakan penghentian divisi atau produk tertentu, kebijakan penutupan anak cabang, bencana alam seperti banjir atau kebakaran. Peristiwa semacam ini tidak memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan dampak peristiwa kemudian terhadap kinerja operasional perusahaan ke depan. Yang kemudian, bagaimana dengan peristiwa kemudian setelah akhir pekerjaan lapangan? Di sini terjadi setelah tanggal akhir pekerjaan lapangan tetapi sebelum penerbitan laporan audit. Dan peristiwa kemudian tersebut berpengaruh material terhadap laporan keuangan atau berpengaruh material terhadap kegiatan operasional perusahaan ke depan. Peristiwa kemudian ini diakomodasikan dalam laporan auditor dengan memberi tanggal khusus yang disebut dengan tanggal ganda atau dual dating. Di sini kita bisa lihat contoh pemberian tanggal ganda pada peristiwa kemudian setelah akhir pekerjaan lapangan. Di sini tanggal gandanya bisa kalian lihat di yang awal 15 Maret 2000 X2, kemudian di isinya tertulis 20 Maret X2. Kemudian bagaimana dengan review notulen rapat komisaris dan manajemen? Di sini bertujuan adalah untuk mencermati kemungkinan adanya kebijakan-kebijakan penting yang berpengaruh material terhadap kinerja operasional perusahaan, serta belum diungkapkan secara penuh dalam laporan keuangan, yang bisa berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan, baik untuk keputusan investasi maupun untuk keputusan kredit. Berikut contoh kebijakan penting dalam notulen rapat. Yang pertama, rencana pengembangan produk baru.
rencana penghentian produk tertentu, rencana pembukaan cabang perusahaan, rencana ekspansi bisnis luar negeri, rencana penutupan cabang perusahaan, dan rencana penjadwalan ulang pelunasan utang. Di sini kita lihat ada berbagai rencana seperti ini bisa dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dan atau kredit calon investor dan calon kreditor. Review LCA atau Litigation Claim and Assessment. LCA adalah permasalahan hukum, tuntutan pihak ketiga, dan penilaian konsekuensi keuangan dari berbagai permasalahan hukum. Tujuan di sini ialah untuk menemukan permasalahan LCA yang belum diungkapkan atau dijelaskan secara penuh dalam laporan keuangan sehingga memerlukan usulan penyempurnaan pengungkapan dalam laporan keuangan. Adapun prosedur audit LCA yaitu yang pertama dengan wawancara tertulis dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, membuat surat konfirmasi ke kuasa hukum klien dan meminta manajemen untuk membuat surat pernyataan manajemen tentang status LCA atau Representation Letter. Surat representasi manajemen adalah surat pernyataan tertulis dari manajemen yang diminta oleh auditor untuk memperkuat bukti audit yang telah diperoleh oleh auditor. Di sini berfungsi untuk mengkonfirmasi pernyataan lisan manajemen, untuk mendokumentasikan pernyataan manajemen, dan untuk mengurangi potensi salah paham tentang pernyataan manajemen. Adapun isi surat representasi manajemen yaitu yang pertama, pernyataan tentang tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan, pernyataan tentang kelengkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor, penjelasan tentang masalah pengakuan pendapatan, estimasi akuntansi dan pengungkapan, dan terakhir penjelasan tentang peristiwa kemudian. Kemudian bagaimana pengaruh dari surat representasi manajemen? Di sini penolakan manajemen untuk membuat surat representasi manajemen dapat mempengaruhi opini auditor atas asersi manajemen. Mulai dari opini wajar dengan pengecualian hingga menolak untuk memberikan opini. Di sini tergantung pada pengaruh surat representasi manajemen terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian selain melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif, auditor juga harus melakukan pengujian analitis. Pada tahap penyelesaian audit, pengujian analitis ditujukan untuk mereview kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan dengan cara menganalisis tentang asersi manajemen yang tidak sesuai dengan angka pembanding, baik angka anggaran, angka tahun sebelumnya, angka industri maupun angka pembanding yang lain. Yang kedua, prinsip pelaksanaan prosedur analitis adalah diterapkan pada laporan keuangan per audit serta pada area-area kritis yang teridentifikasi selama proses audit. Kegiatan akhir yaitu evaluasi temuan audit. Di sini yang pertama, tujuan evaluasi temuan audit. Ada beberapa tujuan evaluasi temuan audit. Yang pertama, untuk menentukan jenis opini auditor yang akan dikeluarkan. Yang kedua, untuk menentukan kesesuaian pelaksana audit dengan standar audit, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA, International Standard on Auditing. Bagaimana prosedur evaluasi temuan audit? Yang pertama dengan membuat asesmen final materialitas dan risiko audit, melakukan asesmen tentang kelangsungan hidup perusahaan, melakukan review terhadap ketepatan pelaporan elemen-elemen dalam laporan keuangan, merumuskan opini auditor, membuat draft laporan auditor, dan melakukan review akhir kertas kerja audit. Dalam evaluasi temuan audit, terdapat asesmen final materialitas salah saji, yaitu yang pertama, asesmen final materialitas salah saji ditujukan untuk menentukan kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan setelah mempertimbangkan berbagai temuan selama proses audit. Asesmen final materialitas ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, salah saji yang teridentifikasi pada pengujian substantif. Yang kedua, prediksi potensi salah saji berdasarkan pengujian sampel. Dan ketiga, prediksi salah saji berdasarkan pengujian analitis. Kombinasi dari ketiga komponen di atas ini disebut dengan potensi salah saji, dan untuk seluruh akun disebut total potensi salah saji. Dalam evaluasi temuan audit, auditor juga harus mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan, yaitu dengan cara yang pertama, audit laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, agar laporan keuangan aman untuk digunakan sebagai dasar perencanaan dan keputusan bisnis bagi penggunanya. Dalam hal terdapat keraguan substansial atas kelangsungan hidup perusahaan, auditor perlu mengungkapkannya dalam laporan hasil audit yang dikeluarkannya. Informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kelangsungan hidup perusahaan antara lain: 1. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. 2. Restrukturisasi utang. Revisi kegiatan operasional karena tekanan faktor-faktor eksternal. Rencana dan langkah manajemen untuk mencegah efek negatif kondisi bisnis. Yang kelima, prediksi efektivitas implementasi langkah strategis manajemen dalam menghadapi situasi bisnis yang dihadapinya. Evaluasi kelangsungan hidup organisasi mencakup yang pertama, evaluasi kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua, evaluasi teknis ketepatan pengguna bahasa pengungkapan. Yang keempat, materi apa saja yang mencakup dalam pengungkapan. Yang pertama, kondisi dan peristiwa yang menyebabkan munculnya keraguan substansial kelangsungan hidup perusahaan. Kedua, kemungkinan akibat dari kondisi dan keadaan sulit yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, hasil evaluasi manajemen dan upaya pencegahannya. Dan yang keempat, potensi penghentian kegiatan operasional.
Dalam penyajian laporan keuangan, review teknis di sini harus dilakukan. Di sini memang mencakup beberapa langkah. Yang pertama, membuat checklist tentang hal-hal penting dalam penyajian laporan keuangan, kemudian mencocokkan laporan keuangan teraudit dengan komponen laporan keuangan yang tertulis dalam checklist laporan keuangan. Ketiga, checklist mencakup bentuk dan isi dari laporan keuangan, termasuk pengungkapan atas laporan keuangan. Yang keempat, memasukkan checklist yang sudah diisi dan temuan hasil review ke dalam kertas kerja audit. Draft laporan audit, opini audit tersebut dibuat untuk dua hal. Yang pertama, opini auditor dan draft laporan auditor atas laporan keuangan. Yang kedua, opini auditor dan draft laporan auditor atas sistem pengendalian internal laporan keuangan. Kertas kerja yang telah dibuat oleh auditor itu harus direview oleh manajer dan partner. Review di sini yang pertama dilakukan oleh manajer. Melakukan review kertas kerja yang dibuat oleh senior auditor, termasuk review atas beberapa atau seluruh kertas kerja yang telah direview oleh senior auditor. Yang kedua, partner di sini bertanggung jawab terhadap penugasan audit, yaitu dengan melakukan review kertas kerja yang dibuat oleh manajer dan mereview kertas kerja lain secara selektif. Untuk apa review akhir kertas kerja? Ini dilakukan untuk yang pertama, menguji ketepatan dan kelengkapan kertas kerja, menguji ketepatan pertimbangan profesional pembuat kertas kerja, menguji kesesuaian pelaksanaan audit dengan kesepakatan audit yang tertulis dalam surat penugasan audit, dan yang keempat, menguji ketepatan penyelesaian seluruh pertanyaan penting tentang akuntansi, audit, dan pelaporan keuangan yang timbul di sepanjang proses audit. Tujuan yang kelima yaitu menguji kesesuaian pendapat auditor dengan kertas kerja yang mendukungnya. Yang keenam, menguji kesesuaian pelaksanaan audit dengan SPAP dan kebijakan kontrol kualitas KAP. Di sini sejumlah KAP mensyaratkan review kertas kerja oleh partner yang tidak terlibat dalam proses audit disebut dengan independent court atau ORCON review. Selanjutnya, auditor harus mengkomunikasikan dengan klien. Komunikasi ini dilakukan secara tertulis melalui surat yang disebut manajemen letter atau surat yang ditujukan kepada manajemen. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai hal yang dipandang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Materi komunikasi dengan klien ini mencakup yang pertama, hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan audit serta alternatif solusinya. Yang kedua, kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Di sini mencakup dari kelemahan signifikan adalah permasalahan SPI, bisa mengganggu kualitas laporan keuangan yang mencakup ketetapan waktu, relevansi informasi, tingkat potensi kesalahan dan kecurangan, kemudahan akses dan daya uji atau kemudahan untuk diuji. Kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal ini mencakup yang kedua, kelemahan material, yaitu adalah kelemahan pada SPI tertentu atau pada SPI secara keseluruhan yang mengakibatkan salah satu material pada laporan tahunan atau laporan interim yang tidak bisa dicegah atau dideteksi dengan segera.